Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang adab atau tata krama dalam menuntut ilmu atau belajar. Ada beberapa hal tata krama dalam belajar atau menuntut ilmu. Yang pertama, tatkala hendak berangkat sekolah atau mau memasuki ruang belajar, dianjurkan untuk membersihkan diri. Dari rumah sudah berwudu, berpakaian rapi, bersih, suci, bersiwak atau sikat gigi. Boleh memakai wangi-wangian yang memotivasi. Kemudian dalam proses belajar menyerap pelajaran yang diajarkan guru dengan baik. Kemudian yang kedua, sebelum berangkat sekolah atau memasuki ruang belajar, hendaknya terlebih dahulu kita persiapkan semua alat dan bahan untuk belajar. Yang ketiga, dalam kelas hendaknya duduk dengan tenang, patuh terhadap guru, dan konsentrasi penuh terhadap pelajaran yang dipelajari. Selain itu, harus bisa memilih posisi duduk yang strategis, sehingga kita bisa tenang dan jelas menyimak uraian yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat, hendaknya memulai belajar dengan bacaan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Berdoa kepada Allah agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya, dalam belajar hendaknya kita konsentrasi penuh terhadap disiplin ilmu yang kita pelajari, dengan cara memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh guru. Apabila kita tidak paham dengan apa yang diterangkan, maka bertanyalah dan minta penjelasan yang lebih detail. Catatlah hal penting yang diterangkan oleh guru itu. Kemudian sepulang dari belajar, sesampainya di rumah, tentunya mungkin setelah istirahat, sebaiknya kita pelajari kembali ilmu yang kita dapat di kelas. Ini penting. Keterangan guru akan segera meresap dan bersemayam di hati. Kemudian sewaktu kita mengikuti mata pelajaran yang diajarkan oleh guru di kelas, hendaklah kita mampu menata jiwa, batin, dan mengedepankan pekerti yang baik, agar kita mendapatkan keluhuran dalam semua hal. Selanjutnya, selain tata krama batin, juga tidak kalah penting adalah tata krama badani, yaitu memakan makanan keseharian dengan makanan yang halal. Insya Allah kita akan mendapatkan terangnya akal budi dan beningnya hati nurani. Kemudian di samping kebersihan badan dan batin, hendaknya semaksimal mungkin kita meminimalisir perbuatan atau aktivitas yang bersifat mubah. Maksudnya, sesuatu hal yang diperbolehkan oleh Allah, namun lebih baik hal itu apabila ditinggalkan. Kemudian supaya mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, maka juga kita diperlukan tata krama terhadap kedua orang tua. Selain itu, doakanlah selalu keduanya supaya kita mendapatkan berkah di dunia maupun di akhirat. Selain memuliakan orang tua, kita harus memuliakan guru dengan cara menghormati, meluhurkan, serta mentaati perintah yang disampaikannya sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian mikul dhuwur mendem jero, artinya apa? Bersikaplah sopan santun terhadap guru yang engkau belajar kepadanya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan sampai tempat duduk kita berpindah-pindah, apalagi ketika sedang diterangkan.
hingga membuat sang guru jengkel. Itu jangan sampai. Itu merupakan hal yang fatal, tidak boleh dilakukan. Kemudian apabila kita tidak dapat mengikuti pelajaran atau tidak dapat masuk sekolah lantaran uzur sakit atau ada keperluan yang sangat mendesak, maka hendaknya kita minta izin, baik langsung maupun melalui surat, ada buktinya. Kemudian dalam mencari ilmu juga diperlukan sikap yang sungguh-sungguh, konsisten dan istiqomah. Sebab ilmu tidak bisa diperoleh dengan sambil lalu dan enak-enakan. Kemudian setelah kita paham terhadap suatu ilmu, hendaknya kita mendiskusikannya kembali dengan teman yang kita anggap lebih menguasai dan lebih ahli dalam ilmu tersebut. Sebab ilmu akan terus bergerak dinamis apabila sering didiskusikan. Jangan sampai kita dalam mempelajari suatu ilmu sebanyak mungkin namun kita tidak memahaminya sama sekali. Kemudian kita bisa langsung membagi waktu secara sistematis untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari. Setelah kita mampu menyusun waktu belajar dan beraktivitas, maka kita juga harus mampu menyusun skala prioritas atas keduanya. Untuk memahami ilmu secara lebih dalam, maka kita harus sering membaca ulang. Sebaiknya kita menguasai secara mendalam suatu cabang ilmu sebelum kita mempelajari cabang ilmu yang lainnya. Jadi ilmu dasarnya dikuasai terlebih dahulu, baru ditambah dengan ilmu tingkat berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan bersikap gumedhe atau sombong ya. Karena seseorang tidak akan mendapatkan ilmu apabila ia malu dan merasa besar diri. Ya, maksudnya seperti itu, gumedhe atau sombong, padahal dia tidak mau bertanya, padahal belum tahu, belum paham. Untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, maka kita terlebih dahulu harus menata niat secara baik, yaitu semata hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencari ilmu semestinya hanya untuk memperoleh ridho Allah. Jika orang mencari ilmu berniat untuk memperoleh harta benda serta perkara duniawi, maka di hari kiamat nanti orang tersebut tidak akan merasakan wewangian di surga. Nah, kemudian jangan sampai ilmu yang kita dapatkan dipergunakan untuk kebanggaan diri atau kesombongan atau bahkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memperoleh ilmu, hendaknya ilmu itu kita amalkan. Ilmu yang kita amalkan akan menjadi zakat bagi kita. Selain mengamalkan ilmu yang kita dapati, kita juga diwajibkan untuk mengamalkan kepada orang lain dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, agar kita tidak termasuk golongan orang yang bakhil terhadap ilmu. Itu beberapa tata krama ketika belajar atau menuntut ilmu. Kemudian ada hadis Nabi juga yang mengatakan sesungguhnya orang yang masih konsisten terhadap ajaran agama Islam bagaikan orang yang memegang bara. Justru orang yang memperjuangkan Islam pada saat-saat ini, saat-saat fitnah bermunculan di mana-mana, dia akan memperoleh pahala sebanyak 50 pahala sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang yang bertanya, 50 dari kami atau dari mereka? Jawab Nabi, bukan dari kami, tetapi dari kamu. Ya, jadi akan mendapat
50 pahala dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya, padahal sahabat Nabi itu sampai berperang mengorbankan jiwa. Nah, kita dengan belajar saja konsisten terhadap agama Islam itu sama pahalanya dengan 50 sahabat Nabi. Subhanallah ya. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah dan apa yang kita lakukan menjadi berpahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.